Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Tanzila, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Universitas Riau. Hari praktikum hari Selasa, kelompok 4, sesi 4 dengan nama asisten Kak Muhammad Irfan. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ekologi mengenai plankton dan juga perifiton. Yang pertama itu plankton ya. Plankton itu merupakan organisme renik yang hidupnya mengambang atau mengapung atau melayang di atas permukaan air dan pergerakannya itu dipengaruhi oleh arus air tersebut. Nah, plankton ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada zooplankton dan juga yang kedua itu ada fitoplankton, di mana zooplankton itu merupakan plankton jenis hewan dan ukurannya itu lebih besar daripada fitoplankton. Nah, biasanya zooplankton ini lebih tinggalnya itu lebih menjauhi sinar matahari. Sedangkan fitoplankton itu merupakan plankton jenis tumbuhan yang dia hidupnya itu mendekati sinar matahari karena dia memiliki pigmen klorofil sehingga mampu melakukan reaksi fotosintesis. Nah, plankton jenis fitoplankton ini merupakan produsen primer, sedangkan yang zooplankton itu merupakan produsen sekunder. Nah, menurut Dahuri tahun 1997, teknik pengambilan sampel air untuk plankton itu dilakukan dengan ada 3 cara. Yang pertama itu penyaringan atau filtration method dengan menggunakan planktonet, kemudian pengendapan air, contoh caranya itu ada sedimentation method, dan yang ketiga itu ada centrifuge atau pemekatan. Nah, di sini ada alat dan bahan untuk untuk praktikum plankton ini dengan menggunakan metode penyaringan tadi. Yang pertama itu alat dan bahannya itu ada planktonet, ember, botol sampel, kertas label, mikroskop binokuler, objek glass, cover glass, tisu gulung, lugol atau formalin dengan konsentrasi 4% dan juga buku identifikasi. Lalu yang pertama itu ada pengambilan sampel air untuk plankton. Akan dijelaskan di video berikut. Lalu sampel tadi yang sudah diambil tadi
akan dibawa ke laboratorium untuk diamati. Nah, pertama itu sampel tadi itu homogenkan dengan cara dikocok hingga menjadi merata. Kemudian sampel tersebut diambil menggunakan pipet tetes dan diteteskan ke atas objek glass yang sudah dikalibrasi menggunakan aquades dan juga dibersihkan dengan tisu. Nah, diteteskan 1 tetes, kemudian ditutup menggunakan cover glass dengan kemiringan 40 derajat. Nah, setelah itu diamati di bawah mikroskop binokuler dan diamati organisme yang ada di dalamnya. Nah, aturlah pembesaran lensa mikroskop agar organisme itu terlihat. Kemudian identifikasi organisme dan mencocokkannya dengan buku identifikasi. Kemudian mendokumentasikan dan juga menghitung jumlah organisme yang sudah diperoleh, dan yang terakhir itu kita itu menghitung kelimpahan, kemudian nilai indeks keragaman, indeks dominansi, dan juga indeks keseragaman. Nah, nilai-nilai tersebut akan dihitung menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. Kita akan ke praktikum selanjutnya, yaitu tentang perifiton, di mana perifiton itu merupakan organisme yang menempel pada substrat dan tidak melakukan penetrasi ke dalam substrat tersebut. Nah, alat dan yang digunakan untuk praktikum ini ada sikat, botol semprot, botol sampel, mikroskop binokuler, cover glass, dan juga objek glass. Pengambilan sampel dari perifiton akan dijelaskan di video berikut. Nah, setelah sampelnya itu kita sudah dapatkan, nah sampel tadi seperti yang plankton tadi akan dihomogenkan ya, dikocok dengan cara dikocok tadi hingga merata. Kemudian sama seperti plankton tadi, sampelnya itu diambil menggunakan pipet tetes dan ditaruh di atas objek glass yang sudah dikalibrasi tadi sebanyak 1 tetes, kemudian ditutup dengan cover glass dengan kemiringan 40 derajat dan diamati di bawah mikroskop. Nah, setelah mendapatkan jenis organisme yang sudah diperoleh tadi, akan dihitung dalam rumus seperti berikut. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dan juga beberapa praktik dalam praktikum ekologi tentang plankton dan juga perifiton.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.